pada soal kali ini ya, jika kita punya lambangnya f pangkat min 1 dan g pangkat min 1 seperti itu ya, itu adalah menyatakan inverse dari fungsi f dan g ya, berturut-turut. Jika f inverse bundaran g inverse x itu sama dengan 2x min 4, dan kita punya fungsi gx-nya, maka nilai fungsi f saat x-nya itu sama dengan 2 berapa? Atau f2-nya berapa? Oke, kita akan menggunakan beberapa sifat dari fungsi komposisi, yaitu jika saya punya di sini adalah fungsi m, bundaran n, yang diinverskan ya, itu akan menjadi, di sini adalah n inverse bundaran m inverse. Oke, ini sifat yang akan kita gunakan yang pertama. Yang kedua, saat saya punya m inverse yang diinverskan lagi, ya, itu akan sama dengan fungsi asalnya atau fungsi mx-nya. Oke, maka dari itu di sini, kalau saya punya yaitu adalah f inverse bundaran dari g inverse ya, itu yang akan saya inverskan, maka akan menjadi kita punya g inverse yang diinverskan ya, berarti bundaran f inverse yang diinverskan. Oke, kita punya berarti ini akan sama dengan fungsi asalnya ya. Kalau kita punya g inverse yang diinverskan berarti fungsi g bundaran fungsi f. Oke, ini adalah nilai dari f inverse bundaran g inverse yang diinverskan. Maka dari itu, jika saya mau mencari di sini ya, f inverse bundaran g inverse yang diinverskan, itu akan sama dengan, pertama saya punya fungsi f inverse bundaran g inverse-nya dulu ya. Saya punya di sini berarti itu 2x min 4. Kita akan mencari yaitu fungsi inverse-nya. Maka dari itu, langkah pertamanya, saya tulis ini sebagai y sama dengan 2x min 4. Ini adalah bentuk lainnya. Tujuan kita selanjutnya adalah mengubah persamaan yang bentuknya y sama dengan sesuatu ini menjadi x sama dengan sesuatu. Dengan cara, yang pertama, negatif 4 di ruas kanan saya pindah ke ruas kiri. Jadinya adalah y plus 4 sama dengan 2x. Saya bagi kedua ruas dengan 2 sehingga menjadi y tambah 4 per 2 sama dengan x. Kita sudah membentuknya menjadi x sama dengan sesuatu. Jika kita punya x sama dengan sesuatu ini, itu adalah bentuk lain dari f inverse, ya, bundaran g inverse yang diinverskan, tetapi variabelnya masih dalam y. Kita punya berarti f inverse bundaran g inverse yang diinverskan sama dengan, ini dalam variabel y ya, yaitu y plus 4 per 2. Oke, maka dari itu, dari sini, kalau saya mau mencari f inverse bundaran g inverse yang diinverskan, variabelnya dalam x itu akan sama dengan y plus 4 per 2, tinggal kita ganti y-nya menjadi x. Berarti saya punya x plus 4 per 2. Ini tadi sama dengan apa? Yaitu g bundaran f untuk variabel x. Oke, selanjutnya kita bisa mencari nilai dari fx ya. Jika diketahui g bundaran fx-nya dan juga fungsi gx-nya, serta untuk mencari nilai dari f saat x-nya sama dengan 2. Saya hitung di halaman berikutnya. Selanjutnya, untuk mencari nilai dari fx, di sini kalau saya punya g bundaran f saat variabelnya x, itu akan sama dengan x plus 4 per 2. Itu artinya adalah, saya punya ya, ini atau saya punya sama dengan, yaitu fungsi g, yang variabel x-nya saya ganti dengan fungsi fx. Jadi kita masukkan fungsi fx pada variabel x di fungsi gx. Seperti itu ya. Oke, jadi langsung saja kita praktekkan di bawah. Saya punya di sini berarti g bundaran f, ya, untuk variabelnya x itu kan kita punya x plus 4 per 2. Ya, ini juga akan sama dengan yaitu fungsi g, saat x-nya itu kita masukkan fungsi fx. Jadi lambangnya seperti ini. Sama dengan x plus 4 per 2. Kita punya fungsi g-nya itu adalah, di sini adalah kita punya yaitu x min 3 per 2x plus 1. Ingat, variabel x-nya kita ganti dengan fungsi fx. Berarti kita punya di sini adalah fx min 3 dibagi dengan 2 dikali fx plus 1 sama dengan x plus 4 per 2. Oke, maka dari itu untuk mencari nilai dari fx kita kalikan silang. Di sini saya kalikan silang seperti ini ya. Didapatkan nilai yaitu kita punya 2fx min 6 sama dengan, berarti itu adalah 2 fx plus 1 dikalikan x plus 4. Ini akan menjadi ini 2fx min 6 ya. Sama dengan berarti kita punya 2fx dikalikan x
ditambah dengan 8fx ditambah x ditambah dengan 4. Oke, yang memiliki variabel fx saya kumpulkan ke ruas kanan. Jadi kita punya di sini 2fx dikurangi 8fx ya. Jadi kita punya negatif 6fx. Lalu dikurangi dengan 2fx dikalikan x. Lalu ini akan sama dengan, sekarang saya punya yang tidak memiliki variabel fx pindah ke ruas kanan. Jadi saya punya, yaitu adalah x tambah 4 tambah 6. Berarti x tambah 10. Saya keluarkan nilai dari fx-nya. Maka akan menjadi di sini min 6 min 2x. Sama dengan x plus 10. Maka fx-nya sama dengan x plus 10 per min 6 min 2x. Oke, ini adalah fx-nya. Yang ditanyakan di soal adalah fx saat x-nya sama dengan 2. Berarti kita masukkan x-nya 2 ya. Jadinya kita punya 12 atau 2 tambah 10 dibagi dengan min 6 min 4 atau min 2 dikalikan dengan 2 ya. Saya tulis dulu seperti ini. Jadinya saya punya 12 per, di sini adalah min 6 dikurangi dengan 4, berarti min 10. Atau sama dengan min 6 per 5. Oke, ini adalah jawabannya sesuai dengan pilihan yang B pada soal. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.